Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam ini kembali kita lanjutkan kajian di Masjid Baitur Rahman Klidon, yang mungkin sudah cukup lama kita libur, sudah ganti tahun, setahun. Dan insya Allah kita masih konsisten dengan membaca buku umur yang kedua. Semoga Allah mudahkan untuk bisa kita selesaikan. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sempat menyinggung berkaitan dengan perkara wakaf tunai. Kita ulang sejenak ya. Wakaf tunai berarti wakaf dalam bentuk uang. Terus bagaimana bentuknya wakaf tunai ini? Ada dua penyalurannya. Yang pertama adalah wakaf tunai disalurkan untuk kegiatan wakaf fisik. Misalnya kita wakaf uang tapi untuk bangun masjid, untuk pengadaan fasilitas masjid atau pesantren atau yang lainnya. Maka wakaf tunai di sini sejatinya berubah menjadi wakaf fisik. Dan ulama sepakat seperti ini boleh. Yang kedua, wakaf tunai dan dipertahankan sebagai uang, sehingga tidak diwujudkan dalam bentuk fisik tapi bertahan sebagai uang. Untuk jenis wakaf tunai yang dipertahankan sebagai uang, di sini ada dua model penggunaannya. Yang pertama dikembangkan, yang kedua tidak dikembangkan. Kita ulangi ya. Yang pertama apa? Dikembangkan, yang kedua tidak dikembangkan. Untuk wakaf tunai yang berupa uang yang dikembangkan berarti dia diinvestasikan. Bisa dengan cara dipakai untuk membeli saham perusahaan atau digunakan untuk modal orang yang mau membangun usaha tertentu. Kemudian nanti ada pengembalian modal plus bagi hasil. Sementara untuk wakaf tunai yang tidak dikembangkan, maka pemanfaatannya adalah untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Lalu dana itu dijamin kembali. Misalnya diutangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin ada masyarakat yang mereka terjebak riba, transaksi riba, korban rentenir dan seterusnya. Dana itu bisa dipinjamkan ke mereka untuk nutupi korban rentenir, jebakan riba. Tapi nanti pengembaliannya 0% bunga dan utuh seperti semula. Sehingga dana itu mengalir ke banyak tempat, memberi manfaat, tapi balik lagi ke lembaga yang menangani wakaf tunai ini. Baik. Kemudian pertanyaannya adalah, bolehkah wakaf tunai seperti ini dilakukan? Bagi yang punya buku silakan dibuka halaman 110. Ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hukum wakaf mata uang. Karena uang termasuk di antara objek yang ketika dimanfaatkan maka dia habis pakai. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan wakaf yang habis pakai ya tidak bisa diwakafkan. Wakaf nasi itu tidak bisa. Adanya sedekah nasi. Wakaf air itu tidak bisa. Adanya sedekah air. Kalau wakaf sumur bisa. Kalau airnya tidak bisa diwakafkan. Nah, dipakai apa Pak? Ya dibiarin kayak gitu saja. Ya rusak nanti airnya. Atau hilang, menguap. Tapi kalau wakaf sumber air bisa, seperti wakaf sumur atau wakaf misalnya selokan yang menyalurkan antara titik sumber air sampai daerah tertentu. Baik. Hanya saja ada sebagian ulama yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, bagian ini yang nanti akan jadi catatan kita. Ada sebagian ulama yang memiliki sudut pandang yang berbeda.
bahwa uang bisa dipertahankan nominalnya dengan cara diutangkan atau diinvestasikan. Yang tadi ya. Jadi bisa dikembangkan, bisa tidak dikembangkan. Yang penting nominalnya bertahan. Dia mengalir ke banyak tempat tapi balik lagi. Sehingga dengan cara ini uang akan tetap bisa dimanfaatkan namun nominalnya tidak hilang. Ibnu Qudamah menjelaskan, wa ma la yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi kaddananir wad darahim la yasihhu waqfuhu fi qawli 'amatil fuqaha'i wa ahli ilmi. Benda yang ketika dimanfaatkan tidak bisa bertahan seperti uang, dinar maupun dirham, kemudian beliau sebutkan beberapa contoh yang lain, maka tidak sah untuk diwakafkan menurut pendapat mayoritas ulama. Wakilah, dan ada yang mengatakan fid darahim wad dananir yasihu waqfuhu ala qawli man ajaza ijaratuhu. Dinar dan dirham itu bisa diwakafkan menurut pendapat yang mengatakan boleh menyewakan dinar dan dirham. Menyewakan dinar dan dirham itu gimana, Pak? Sewa duit. Jadi cuma dibawa, nanti dikembalikan, terus bayar biaya sewa. Wa ammal hulli, adapun perhiasan, fayasihu waqfuhu lilubsin wal ariyah. Adapun perhiasan boleh diwakafkan lalu nanti disewakan atau dipakai. Jadi misalnya ada ibu-ibu wakaf kalung. Terus gimana ini? Ya, kalung ini dipertahankan sebagai kalung. Lah buat apa dipertahankan sebagai kalung kalau nggak dijual? Nanti kalau ada orang mau pinjem kalung, nyewa ke masjid. Nyewa kalung ke masjid. Biaya sewa itu masuk ke kas masjid, kalungnya dipinjem orang. Itu menurut Ibnu Qudamah bisa. Dan para ulama mengatakan bolehnya akan hal ini. Kita lanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan keterangan dalam mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad menjelaskan terkait kasus yang lebih unik daripada menjual objek wakaf untuk digantikan dengan yang lain, yaitu wakaf objek yang bisa dimanfaatkan kecuali dengan mengganti objek yang lain, yaitu wakaf objek yang bisa dimanfaatkan, mungkin tidak ya, yaitu wakaf objek yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan mengganti objek yang lain. Abu Bakar bin Abdul Aziz dalam kitab Asy-Syafi menyebutkan, naqala al-Maimuni, al-Maimuni menukil dari Imam Ahmad bahwasanya dirham apabila diwakafkan ala ahli baitihi, untuk anggota keluarganya, fa fiha shadaqah, maka di situ ada kewajiban zakat. Wa idza kanat 'alal masakin, tapi kalau diwakafkan kepada orang miskin, falaisa fiha shadaqah, maka tidak ada kewajiban zakat. Ada orang wakaf uang tapi untuk anggota keluarga. Kebayang enggak? Yang kata Imam Ahmad di sini ada kewajiban zakat. Jadi misalnya si A, dia punya banyak anak, ya. Anggaplah misalnya anaknya 10. Lalu si A ini wakaf untuk seluruh anaknya senilai 500 juta. Bapak wakaf 500 juta untuk 10 anakku. Lalu dari 10 anak ini 3 anak ditunjuk sebagai pengelola. Nah, dana dititipkan ke 3 anak tadi. Sudah? Selanjutnya gimana, Pak? Dana wakaf ini bisa dipinjam oleh siapapun di antara anak bapak ini yang butuh, tapi wajib dikembalikan. Nah, kata Imam Ahmad, yang seperti ini ada zakatnya. Tapi kalau diwakafkan untuk orang miskin, tidak ada zakatnya. Qultu, aku bertanya, rajulun waqafa alfa dirhamin fis sabil. Qala in kanat lil masakin falaysa fiha syai'. Ada orang yang mewakafkan 1000 dinar, 1000 dirham di jalan Allah. Kata Imam Ahmad, kalau itu untuk orang miskin tidak ada zakatnya. Aku wakafkan uang 1 miliar untuk kaum muslimin, pertahankan sebagai wakaf tunai. Baik.
Lalu uang 1 miliar ini dipakai kulaan emas. Dapatlah misalnya sekian kilo emas. Dalam bentuk perdilan kecil-kecil ya. Ada emas 1 gram, ada emas 2 gram, dikumpulkan sampai totalnya 1 miliar. Nah, karena ini wakaf, setiap kali ada orang yang butuh uang, saya pinjem ke lembaga ini. Ngasihnya bukan uang, dikasih emas. Pinjam berapa? 5 juta. Nih, emas 2 gram. Nah, emas 2 gram tadi kemudian dijual. Karena utangnya emas 2 gram, maka kembalinya juga harus emas 2 gram. Karena teori utang, prinsip utang itu dikembalikan sesuai yang diterima. Jika berbeda, maka harus ada syarat khusus. Baik. Kemudian Ibnu Taimiyah membawakan keterangan Abul Barakat yang menyimpulkan bahwa hakikat wakaf tunai itu ada. Hakikatnya wakaf tunai itu ada. Abul Barakat menyebutkan, wa dhahiru hadza jawazu waqfil asman di ghardil qardi. Makna dari teks hadis tersebut atau dari perbincangan tersebut menunjukkan bahwasanya bolehnya wakaf uang tunai, wakaf dana likuid untuk diutangkan, awit tanmiyah atau dikembangkan, wa tasadduq birribhi sementara keuntungannya disedekahkan. Kama qad hakaina an Malik wal Ansari, sebagaimana yang pernah kami kutipkan dari keterangan Imam Malik dan Al-Ansari, Zakaria Al-Ansari. Qala wa madhabu Malikin sihat waqfil athman lil qardi. Dalam madhab Imam Malik, sah orang itu wakaf tunai lalu nanti diutangkan. Nah, sementara di antara ulama yang bolehkan wakaf tunai di kalangan ulama Hanafiyah adalah Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, muridnya Zufar. Di antara murid seniornya Abu Hanifah adalah Imam Zufar. Burhanuddin At-Tarabulsi mengutip keterangan dalam Fatwa An-Natifi bahwa ketika Muhammad Al-Ansari ditanya, apa yang bisa dimanfaatkan dari wakaf uang ketika benda itu tidak bisa dipertahankan? Jawab beliau, yadfa'uha mudarabatan wa yusaddiqu bil fadli. Wa yusaddaqu bil fadli. Diinvestasikan, nah nanti bagi hasilnya disedekahkan. Kesimpulannya, wallahu taala alam, berdasarkan keterangan di atas bahwasanya kegiatan wakaf tunai pada hakikatnya bukan hal yang baru. Sehingga kalau sekarang ada orang yang komentar wakaf tunai ini bagian dari pengembangan bentuk wakaf yang baru. Pembahasan wakaf kontemporer. Tidak kontemporer mas. Sekian ratus tahun yang lalu sudah pernah dibahas oleh para ulama. Bahkan tadi kita sempat melihat kalau yang agak senior di sini adalah Muhammad Al-Ansari, muridnya Zufar. Berarti masih di abad 3 Hijriah. Masih cukup dekat ya. Artinya termasuk di antara pembahasan yang sudah masuk kategori qaul mutaqaddimin, pendapat ulama mutaqaddimin. Jadi ada 3 generasi ulama ya. Mutaqaddimin, mutaakhirin, muasirin. Ulama masa lampau, ulama belakangan, ulama kontemporer. Kontemporer ini ya mereka yang sudah menjumpai teknologi walaupun sudah meninggal. Ya, seperti para masyayikh yang kita kenal, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang seliting dengan beliau itu masuk generasi ulama muasirin. Kalau mutaakhirin yang hidup di abad 7 ke atas dan kanan kirinya. Kalau mutaqaddimin ya sekelas para imam madhab dan seterusnya. Ya ini cuma istilah saja, masalah pembagian ini sifatnya hanya untuk mempetakan posisi. Baik. Sehingga ini bukan hal yang baru. Para ulama telah menyinggung itu dalam karya-karya fikih mereka. Dari perbedaan pendapat di atas, para ulama sepakat bahwa objek wakaf harus bisa bertahan.
Selanjutnya mereka berbeda pendapat apakah uang bisa dijadikan sebagai objek yang bertahan. Pada kondisi tertentu uang bisa diutangkan atau diinvestasikan dalam bentuk modal dan investasi bergilir sehingga secara nominal uang itu bertahan bahkan menghasilkan tambahan keuntungan, dan ukuran ketahanan uang bukan pada fisiknya namun pada nominalnya. Dari sinilah wakaf tunai itu ada, bukan mengada-ada. Karena memang sudah dibahas oleh para ulama, bahkan kelasnya mutaqaddimin. Baik. Ini kalau cuman dibaca ya, dan tidak ada realisasinya, ya hanya jadi teori. Tapi kalau misalnya diwujudkan dalam aktivitas yang real di masyarakat, mungkin nggak Pak? Mungkin, tapi berat. Karena urusan uang itu beresiko. Resiko apa saja? Kehilangan sedulur, kehilangan teman, berantem, jotaan, dan seterusnya. Ukhuwah bisa hilang gara-gara uang. Makanya terkadang kalau kemudian dalam kerjasama urusan yang tidak tunai itu orang tidak hati-hati, ada banyak resiko yang bisa mengancam. Ya. Sekarang coba kita lihat bukti nyata, real yang pernah terjadi. Sebuah proyek yang diselenggarakan oleh perusahaan Abdul Latif Jamil, Dr. Khalid bin Hadub Al-Muhaidib. Beliau peneliti urusan wakaf dan dekan Fakultas Studi Islam di Universitas Salman bin Abdul Aziz. Beliau pernah menyampaikan dalam salah satu kolom di situs berita ar-riyadh.com, contoh praktek nyata wakaf tunai. Di antara aplikasi modern bagi wakaf uang tunai saat ini adalah program Bab Rizki Jamil, Pintu Rizki Jamil. Salah satu program divisi sosial yang didirikan oleh perusahaan Abdul Latif Jamil. Melalui program ini telah terlaksana pemberdayaan dan pemberian modal untuk para pemuda dan pemudi yang ingin bekerja dan membangun bisnis. Dari program jenis ini, ribuan pengangguran telah berhasil diberdayakan dan diberikan modal dari jumlah uang yang telah ditentukan dari perusahaan untuk keperluan program ini di masyarakat. Dan ini swasta, Pak, bukan milik negara. Tapi karena program ini tujuannya adalah untuk membantu kaum muslimin, bukan dengan cara dikasih umpan, tapi dikasih pancing. Akhirnya program ini didukung oleh pemerintah dan Masya Allah banyak sekali kaum muslimin yang terbantukan, dapat modal, dipakai untuk pengembangan, didampingi dan seterusnya. Kayak gini kalau di Indonesia gimana? Hilang. Sehingga kasih modal besok minta lagi, kasih modal besok minta lagi. Wujudnya mana? Jadi HP. Kasih modal kok gonta-ganti HP. Ya gimana? Ini edukasi untuk mengajarkan masyarakat berkaitan dengan tanggung jawab dan amanah ketika dia membawa harta orang lain perlu banyak mendapatkan penekanan. Karena di bagian ini mungkin sebagian besar orang terkadang kurang perhatian, sehingga bawa uang orang lain tapi meremehkan, kurang hati-hati, tidak maksimal. Sementara urusan yang gak selesai di dunia akan berlanjut sampai akhirat. Sekarang kita akan baca ketentuan wakaf produktif. Atau sebelumnya ya, tentang apa yang tadi kita ceritakan. Alhamdulillah dulu pernah kami praktekkan. Mungkin sebagian di antara jamaah sudah pernah mengikuti program ini. Diselenggarakan oleh Yayasan Amal Abadi Indonesia
Yayasan Amal Abadi Indonesia ini payung hukumnya ANB Channel. Waktu itu kita mengumpulkan dana dari jamaah, tapi terbatas, sehingga tidak bisa diumumkan keluar melalui online, tidak boleh, karena kita tidak punya izin dari OJK, sehingga sifatnya hanya untuk kalangan terbatas. Bagi kaum muslimin yang punya uang nganggur di rekening dan mau dititipkan ke lembaga ini, silahkan. Ada yang ngasih 2 juta, ngasih 5 juta, ngasih sekian juta. Kita buat surat utang. Siapa penjaminnya? Lembaga. Terkumpul sekian puluh juta. Ditambah lagi beberapa donasi umum yang diterima oleh yayasan, terkumpul sekian puluh juta. Lalu setelah itu kita berikan penawaran bagi kaum muslimin yang ingin pinjam, dengan syarat tujuannya untuk menyelamatkan diri dari riba. Silahkan. Masya Allah, ada banyak sekali ya yang mengajukan pinjaman sampai Gunung Kidul pelosok. Karena dulu kan kita batasi DIY. Nah, yang capek adalah tim verifikasi. Dia harus datang ke sana untuk verifikasi, kira-kira orang ini layak enggak untuk diberi pinjaman. Sudah? Sehingga ada biaya tambahan untuk verifikasi. Padahal mereka volunteer, gratisan. Cuman hanya dikasih ya paling uang makan siang, tambah biaya transportasi. Kendaraan pribadi kita bayar bensinnya. Bersedia dulu Pak. Lama-lama makin banyak gak kuat. Dan itu pun alhamdulillah sudah ada beberapa puluh orang ya yang sempat kita tutupi utang-utang ribawinya, tapi dengan kesepakatan mereka harus mengembalikan. Dan alhamdulillah dana itu kembali. Semua yang punya utang atau yang punya piutang di YAI semuanya sudah kita bereskan. Tapi yang utang dari YAI ini tidak semuanya balik. Terbackup dengan zakat. Ada zakat, kita tutupi sebagai dana zakat untuk para ghorimin. Dan ghorimin itu berhak menerima zakat. Alhamdulillah beres. Ya, cuman piutang-piutang itu belum tertagih semua. Yang ada di Gunung Kidul, ada di titik-titik mana itu belum tertagih semua. Baik. Dan kita dulu juga sempat membuat satu sistem keamanan ya. Insya Allah cukup bagus sebenarnya. Masalahnya untuk mengerjakan itu butuh SDM yang banyak. Tapi di saat yang sama terkadang ada pihak yang memanfaatkan. Aji mumpung ada bantuan seperti ini, utang tanpa riba. Sehingga dia punya utang di rentenir, ditutupi, lunas, dia nyicil, alhamdulillah berhasil. Utang lagi ke rentenir lagi, punya masalah yang sama. Nah, wallahu alam. Jadi terkadang lembaga yang berusaha untuk boleh disebut terlalu baik bagi masyarakat di waktu yang kurang tepat dimanfaatkan oleh para pendekar berwatak jahat. Akhirnya kayaknya gak sanggup kita tutup lembaga itu. Walaupun sekarang masih banyak ya. Kadang ada orang yang japri WA, masih ada gak dana pinjaman. Aduh, Pak sudah gak sanggup lagi Pak, gak kayak dulu Pak. SDM-nya sudah terlalu capek untuk verifikasi, penagihan dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan baca ketentuan wakaf produktif. Kita tambahkan di bagian akhir dari buku ini mengenai ketentuan wakaf produktif. Insya Allah ini selesai ya. Dalam muktamar keempat tentang wakaf yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Madinah bekerjasama dengan Kementerian Urusan Islam dan Wakaf tahun 1434 Hijriah, Profesor Dr. Hasan As-Sayyid Hamid, Guru Besar Dirasah Islamiyah Fakultas Adab dari Provinsi Manufiyah Mesir, salah satu konsideran. Jadi waktu itu yang hadir tidak hanya dari Saudi, termasuk dari daerah yang lain, termasuk dari Mesir. Beliau menyampaikan sebuah artikel judulnya Dhawabit Istithmar wal Waqaf fil Fiqhil Islami, batasan investasi dana wakaf dalam tinjauan fikih Islam.
Kami terjemahkan dengan lebih sederhana untuk beberapa batasan wakaf produktif yang beliau sebutkan, disertai beberapa tambahan keterangan yang dicantumkan dalam Al-Ma'ayir Syar'iyah, Juklak Perbankan Internasional, Perbankan Islam Internasional, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengawas dan Audit Lembaga Keuangan Islam, kantornya di Bahrain. Syaratnya apa saja wakaf produktif? Pertama, pengembangan hasil wakaf tidak melanggar syariat. Misalnya diinvestasikan untuk usaha yang halal. Dan ini merupakan aturan yang paling vital dalam pengembangan dana wakaf. Jelas ya. Udah? Yang kedua, bentuk investasi harus mempertimbangkan sisi kemaslahatan, di mana dana tersebut memiliki peluang besar bisa dikembalikan dan aman dari resiko. Jadi mempertimbangkan ke arah mana diinvestasikan, ada dua pertimbangan. Satu, aman, prudent. Yang kedua, memungkinkan dikembangkan. Sehingga nadhir wakaf bisa melibatkan konsultan ahli agar memberikan arahan mengenai pengembangan dana wakaf yang tepat. Dalam Ma'ayir Syariah juga disebutkan yang semisal, yambaghi al-isti'anatu bil khubara al-mutakhassisin. Selayaknya orang itu minta bimbingan dari para ahli bidang investasi fil istismar kal muassasat al-maliyah al-islamiyah, seperti lembaga keuangan Islam. Tujuannya apa? Agar tidak salah menempatkan dana, agar gak waton. Baik. Yang ketiga, proyek investasi tidak beresiko menghilangkan nilai pokok modal. Karena itu harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Karena itu hindari unit usaha yang baru dimulai. Kenapa, Pak? Nah, startup itu bakar duit. Usaha startup itu rata-rata apa, Pak? Bakar duit. Sehingga belum terbukti ketahanannya. Dalam Juklak Ma'ayir Syariah juga disebutkan, yajibu indal istismari ri'il waqfi awil awqaf al-istismariyah ittikhadhu jami'il wasail al-kafilah. Ketika hendak mengembangkan hasil wakaf atau aneka wakaf produktif, wajib untuk menggunakan semua sarana yang menjamin pengembangan dana wakaf dan penjagaannya. Wal istifadah min turuqil hadithiyah al-masyru'ah lil istismar, dan memanfaatkan berbagai fasilitas modern dalam investasi dengan tetap memperhatikan syariat wakaf dan syarat yang diajukan wakif. Jadi intinya enggak boleh asal ya. Perhatikan apakah kira-kira ini aman atau tidak aman, berpeluang bisa dikembangkan atau tidak. Keempat, boleh menunjuk pihak ketiga untuk menjadi penjamin atas dana wakaf yang diinvestasikan kepada unit usaha tertentu, di mana posisi pihak ketiga akan siap mengganti dana wakaf jika unit usaha mengalami kerugian. Merujuk kepada keputusan Majma' Fikih Al-Islami Ad-Duwali di bawah OKI yang membolehkan adanya pihak ketiga untuk investasi dalam bentuk surat berharga. Baik, saya kasih contohnya. ANB Channel itu wakaf dan dibentuk dari nol. Kita tidak punya apa-apa. Lam yakun syai'an madhkuro, tidak ada namanya. Lalu ada orang yang wakaf HP, pakai kabel klewer-klewer ke depan. Terus saya kajian kadang zoom out, zoom in sendiri. HP kan kayak gitu ya. Gerak dikit, nanti nge-zoom sendiri, nanti ngecil sendiri. Sampai ada orang yang wakaf kamera, nggak bisa dipakai. Hingga ada penjual kamera yang berbaik hati, saya gantikan dengan kamera yang lebih bagus, langsung barter.
yang bisa dipakai. Alhamdulillah. Dari satu kamera ini kemudian kita gunakan untuk bikin channel YouTube, sudah tidak lagi membesar mengecil, sudah bisa stabil. Sudah. Dalam posisi semua tenaga volunteer. Hingga kemudian coba kita kembangkan dengan cara jualan merchandise. Jualan kaos, jualan payung, gelas, yang saya yakin semuanya sudah rusak itu. Yang beli-beli itu paling sudah rusak. Gelasnya mungkin sudah pecah, payungnya sudah rusak, kaosnya sudah hilang gambarnya. Produk awal-awal dulu ya. Tapi merambat. Sampai akhirnya kita punya dana sedikit yang cukup untuk dipakai usaha yang lebih besar. Dibuatlah ANB Store. Nah, dan jualan utamanya merchandise sama buku yang saya tulis. Dari situ kemudian dana yang terkumpul, keuntungan yang terkumpul diinvestasikan. Investasi di mana, Pak? Di salah satu donatur. Beliau punya usaha jual beli alat berat. Jual beli alat berat ya. Akhirnya kita investasikan di situ. Tapi ada penjaminnya. Nah, yang bagus saya minta kalau mau diinvestasikan di sini syaratnya satu, harus ada penjamin. Alhamdulillah ada pihak lain. Saya nanti sanggup jamin. Kalau sampai rugi kita ganti. Nah, itu penerapannya dari sini. Sehingga dana pengembangan hasil wakaf tadi diinvestasikan di unit usaha tertentu, ada orang pihak ketiga yang menjamin. Alhamdulillah dapat untung. Nah, sekarang masih bertahan. Baik. Nah, bisa seperti itu misalnya kalau kas masjid digunakan untuk wakaf gimana, Pak? Mungkin, tapi dengan cara apa? Harus ada penjamin. Misalnya saldo masjid ini terkumpul 1 triliun, Masya Allah. Kebanyakan ya. 1 M, 1 meter. Sementara kita belum butuh untuk itu. Maka sebaiknya gimana? Yang bisa dilakukan adalah mungkin Anda bisa melakukan wakaf di unit tertentu dengan adanya apa? Penjaminan. Nah, dijamin, setelah dijamin, nanti gimana? Ketika dijamin, ini akan lebih aman. Selanjutnya, telah tercukupi kebutuhan para penerima wakaf al-mauquf alaih, sehingga dana wakaf yang diinvestasikan tidak ganggu hak mereka yang seharusnya ditunaikan sebelum dikembangkan. Ya kayak tadi ya, kas masjid ini nganggur dalam waktu yang dalam jumlah banyak, waktunya lama. Pak, daripada dibuat nganggur, kita wakafkan, silahkan. Karena kas masjid ini nganggur. Sudah? Nah, masjidnya sudah tercukupi belum? Sudah, Pak, wis turah-turah, Pak. Bahkan saya boleh saran ya kepada para takmir masjid. Kalau masjid sudah enggak butuh dana, sebaiknya kotak infaknya jangan dipasang. Loh, kok bisa, Mas? Ya niru Masjidil Haram gitu lah, Pak. Kenapa? Lah, kalau dikumpulin buat apa? Cuma dikumpulin. Kecuali kalau ada kegiatan sosial. Sehingga kotak infaknya diganti, bukan kotak infak operasional, tapi kotak infak sosial. Ditulisi, dana ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitar masjid. Saya pernah lihat ada masjid seperti itu. Tidak ada kotak infak operasional. Adanya kotak infak anak yatim, TPA, terus satunya lagi sosial kaum muslimin. Jadi masjidnya malah tidak ada. Maka kita kalau infak di situ bukan untuk masjid, semuanya dipakai untuk keluar masjid. Untuk TPA di kanan kiri masjid, untuk kaum muslimin yang membutuhkan. Jadi tidak lomba-lomba ngumpulin saldo buat apa? Kalau sekiranya sudah enggak butuh, hanya sebatas untuk dikumpulin, ya sudah. Jika memang takmir tidak ada program sosial kemasyarakatan, ya mungkin sesekali ya tidak perlu untuk narik dana dari masyarakat.
karena saldonya sudah cukup. Untuk operasional, saldo kemarin sudah mencukupi, ada ratusan juta. Sementara sudah nggak butuh lagi. Ada, saya boleh sebut ini pelanggaran takmir ya. Kalau karena merasa dananya banyak, akhirnya gampang renovasi, Pak. Dikit-dikit renovasi, dikit-dikit renovasi. Ganti ini, ganti ini, ganti ini. Ya memang termanfaatkan, tapi jadinya apa? Kurang maksimal. Sehingga terkesan seperti yang penting modal. Yang penting seperti gaya pemerintah, Pak. Menghabiskan anggaran. Dah, anggaran terserap habis. Gak memikirkan efisiensi. Kalau kayak gini caranya, ya mohon untuk tidak dilakukan. Ini dana umat. Baik. Di sini ada keterangan dalam ma'yar syariah disebutkan yajuzu istismaru ri'il waqfi fil halati allati la tu'assiru ala tauzi'ihi ala mustahiqihi. Boleh menginvestasikan hasil wakaf pada kondisi ketika hal itu tidak mempengaruhi distribusi hasil wakaf kepada yang berhak. Sehingga kalau yang berhak belum tercukupi, ya nggak boleh investasi. Prioritas dulu kepada siapa? Yang berhak. Kayak tadi wakaf masjid, ya wakaf masjid dulu. Beres masjid sudah, masih sisa Pak banyak. Nah silahkan diinvestasikan ke yang lain. Yang keenam, nilai pengembangan betul-betul disalurkan untuk kepentingan para penerima manfaat wakaf, karena inilah yang menjadi tujuan utama wakaf. Sehingga dana itu kalau memang mau dikembangkan dalam unit wakaf, maka nanti silahkan dikembangkan dan hasilnya, hasil pengembangannya dipakai apa? Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, bukan untuk raya-rayahan para pengurus. Karena tujuan asal adalah untuk itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Walhamdulillah, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Sudah selesai buku umur yang kedua. Kita baca sampai titik yang terakhir. Demikian, Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Nah, mengenai kelanjutan kajiannya nanti lihat di pengumumannya. Nanti mungkin takmir akan mengusulkan kira-kira mau mengangkat materi apa yang bisa kita jadikan sebagai kajian rutin di masjid ini. Cukup? Ada yang mau disampaikan Bapak? Tafadhol. Tahun yang lalu, nah dikembalikannya sekarang, atau apakah mengembalikannya 10 juta juga? Tapi kalau nilainya kan udah beda, 10 tahun yang lalu 10 juta juga, atau dikonversi ke emas. Ya. Kalau orang punya utang uang 10 juta 10 tahun yang lalu mau dikembalikan sekarang, apakah dikembalikan 10 juta atau harus ada kelebihan? Allah memberikan solusi tentang masalah riba. Dan Allah mengatakan di bagian akhir dari solusi itu, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya dan dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan pengembangan di masa silam dan urusannya kepada Allah. Lalu bagi mereka yang sudah mendapatkan pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian berhak mendapatkan nilai pokok dari utangmu sehingga kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Bagaimana makna tidak mendolimi dan tidak didolimi? InsyaAllah kita jelaskan setelah adzan isya.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bahas yang tadi dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian mendapatkan senilai harta pokok yang kalian miliki sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Jadi solusi bagi orang yang bertransaksi utang piutang yang dulu sempat ada kesepakatan ribawi, maka diberi arahan oleh Allah, ambil pokoknya saja agar tidak mendolimi dan didolimi. Bapak catat kalimat terakhir, tidak mendolimi dan tidak didolimi, berarti dikembalikan kepada prinsip yang paling adil untuk kedua belah pihak. Nah, sekarang kalau kemudian di sini terjadi inflasi, faktor inilah yang kemudian menyebabkan apakah perlu ada penyesuaian ketika utang itu dibayarkan dalam waktu yang sangat lama. Utangnya dilakukan tahun 70-an, mau dibayarkan tahun 2000-an. Selisihnya jauh sekali. Terus bagaimana kalau terjadi seperti itu? Di masa Nabi SAW dan para sahabat, mengingat mereka menggunakan dinar dan dirham dan secara umum lebih stabil nilainya, maka konsekuensi adanya utang yang lama tidak memberikan pengaruh yang terlalu signifikan. Kecuali kalau utangnya dalam bentuk bahan makanan, pengembaliannya dalam bentuk bahan makanan, mungkin akan sedikit signifikan kalau kemudian selisih harganya jauh.
Karena di zaman Umar itu pernah terjadi inflasi yang serius. Sampai harga barang mahal-mahal, dan di saat itu pernah ada orang yang mencuri, ketangkap tapi tidak dihukum karena kondisi yang paceklik, banyak orang yang membutuhkan. Baik, kembali ke sini. Kalau terjadi inflasi, para ulama membagi menjadi dua. Satu, untuk inflasi yang masih bisa ditoleransi, maka pemberi utang tidak boleh minta kelebihan. Yang kedua, untuk inflasi yang tidak bisa ditoleransi, maka pemberi utang boleh minta kelebihan. Baik, yang bisa ditoleransi dan tidak bisa ditoleransi batasnya berapa? Sebagian memberikan batasan sepertiga. Nah, sepertiga itu kan 35%. Maka angka inflasi kalau mencapai 30 sekian persen ke atas, berarti dia sudah tidak bisa ditoleransi. Kalau misalnya mengacu kepada angka inflasi Indonesia 3% tiap tahun, berarti di angka 10 tahun atau 11 tahun sudah masuk kategori inflasi yang tidak ditoleransi, karena terlalu tinggi kenaikannya. Bukan berdasarkan harga barang tertentu ya. Kalau emas ya terlalu jauh, bisa 50% kalau emas. Tapi yang lebih tepat adalah inflasi secara umum. Alhamdulillah walaupun emas harganya naik, gorengan tidak geser. Kan tetap 10.000 dapat 10 ya. Walaupun emas naik kan terus enggak 10.000 dapat 3 enggak. Gorengan tidak bergeser. Berarti hanya di komoditas tertentu di mana kenaikan harga itu terlalu ekstrim. Baik. Nah, kalau tidak bisa ditoleransi yang disebut dengan hiperinflasi, maka nanti disesuaikan. Penyesuaiannya pakai standar apa? Dalam beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama, ini saya bahas di buku saya, Ada Apa Dengan Riba. Di bagian penyelesaian tentang masalah riba, beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama seperti keterangan yang pernah dinyatakan oleh Dr. Khalid Al-Muslih, hafizahullah. Beliau mengembalikan kepada emas. Kenapa dikembalikan ke emas? Karena emas ini secara umum stabil. Nah, belakangan emasnya tidak stabil. Emasnya terlalu nggak normal harganya. Sampai para pedagang emas sendiri juga bingung, Pak. Karena Bapak jangan mengira bahwa emas ini alat investasi yang aman. Yang ada emas itu hanya berfungsi untuk hedging. Hedging itu untuk penjaga nilai saja, bukan untuk investasi. Sehingga misalnya Bapak punya uang 100 juta, dipakailah beli emas A, dapat sekian gram. Sudah. Geser 1 bulan harganya naik. Dari 100 juta dapat 100 juta, 1 misalnya. 100,1 dapat 1 juta untung. Nah, sekarang 101 juta dipakai beli emas yang sama, enggak dapat seperti sebelumnya. Nah, sama saja kan berarti kan? Baik. Nah, dikembalikan dengan nilai emas dalam posisi masih normal. Jadi kalau 10 juta ini terlalu jauh, Pak. Dulu 10 juta bisa dapat ini, sekarang nggak dapat apa-apa. Ya sudah, Anda nanti kembalikan ke emas. Contoh ya, kami punya keluarga, utangnya itu tahun 70-an. Mau dilunasi 2016. Itu saudaranya nenek saya. Nah, karena ini rembukan tua ya, anak kecil tidak boleh ikut campur. Cuman sempat di antara anak-anak mereka menjapri saya, gimana ini? Ya. Karena dia utangnya 30.000 kalau tidak salah, cuman 30.000, tapi tahun 70 dibayar 2016. Berapa itu kira-kira? Dulu sudah dicicil 10.000, tinggal 20.000, 2016 tor 20.000. Padahal 30.000 itu beli tanah harganya 30.000. Dicicil 10.000. Mau store kurang 20.000, tak bayar 20.000. Yang didolimi siapa? Yang ngutangi. Di posisi yang diutangi dolim. Padahal solusinya la tadlimuna wala tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Akhirnya kita lakukan harusnya penyesuaian. Pakai apa? Harga emas
20.000 tahun 70 dapat emas berapa? Wah, emas waktu itu 500 rupiah misalnya. Ya, tinggal 500 rupiah, 20.000 dibagi 500 rupiah dapat sekian gram, kasihkan itu dalam bentuk uang. Enggak bersedia mereka. Ya, ini kalau kita mau komitmen dengan solusi la tadlimuna wala tudlamu. Jadi kira-kira kalau 10 tahun apakah mengalami hiperinflasi atau tidak, itu standar yang bisa dipakai. Wallahu alam, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.